Dalam pertemuan pertama ini, kita mempelajari bab pertama, yaitu sel. Apa itu sel? Sel itu adalah unit terkecil dari setiap makhluk hidup. Makhluk hidup ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler. Jadi, sel itu merupakan bagian komponen terkecil dari setiap makhluk hidup. Tentu jika kamu mendengar sel, akan terlintas dalam pikiranmu dan muncul suatu pertanyaan. Bagaimanakah komponen kimia yang terdapat di dalam sel? Dan bagaimanakah aktivitas sel di dalam kehidupan? Sel ini hanya dapat dilihat dengan mikroskop cahaya maupun dengan mikroskop elektron. Dan sel ini seperti makhluk hidup yang melakukan sifat-sifat hidup seperti mampu bereproduksi, pertumbuhan dan perkembangan, pemampatan energi, respon terhadap lingkungan, homeostasis, serta adaptasi terhadap lingkungan di sekitarnya. Nah, dalam pelajaran tentang sel ini, diharapkan kamu mampu memahami bagaimana tentang sel, struktur sel, dan fungsinya, organel-organel sel yang terdapat di dalam sel, perbedaan struktur sel tumbuhan dengan sel hewan, serta mekanisme transport pada membran. Nah, namun pada pertemuan pertama, yaitu tentang sel 1 ini, yang kita bahas adalah penemuan sel dan teori sel, tipe sel, dan komponen kimia sel. Sejarah penemuan sel. Kali pertama yang menemukan sel adalah Robert Hooke, di mana beliau mengamati sel gabus atau sel mati yang terdapat pada tumbuhan. Yang kedua, Robert Brown mengatakan bahwa nukleuslah yang paling terpenting di dalam sel. Yang ketiga, Félix Dujardin menyatakan yang terpenting adalah berupa cairan sel. Tentu alasannya karena pada cairan sel lah tempat metabolisme sel. Yang keempat, Johannes Purkinje yang memberikan istilah protoplasma pada cairan sel, yang artinya yang terpenting dari dalam sel bukan hanya inti sel, melainkan gabungan dari inti sel beserta cairan sel. Kenapa? Karena inti sel merupakan pusat pengaturan aktivitas sel, sedangkan cairan sel merupakan komponen utama dalam melakukan metabolisme kimia dalam sel. Teori sel ini menyatakan suatu pernyataan atau statement yang isinya seperti ini. Sel merupakan unit terkecil dari titik-titik kehidupan. Nah, jika kita lihat beberapa teori sel, kita membuat suatu jembatan keledai. Susi Susanti hanya gemar PR fisika matematik. Nah, perhatikan pertama. Yang pertama adalah SS, itu artinya struktural. Diungkapkan oleh Schleiden dan Swan, maka teori selnya, sel merupakan unit terkecil dari kehidupan. Itu memberi arti bahwa setiap makhluk hidup dibangun atau penyusun strukturnya adalah sel. Nah, yang kedua adalah hereditas yang diungkapkan oleh Gregor Mendel, yang teori selnya adalah sel merupakan unit terkecil dari faktor penurunan sifat dalam kehidupan. Nah, itulah yang diungkapkan oleh Gregor Mendel. Yang ketiga adalah PR, yaitu dari kata pertumbuhan, yang diungkapkan oleh Rudolf Virchow. Yang bunyi selnya adalah sel merupakan unit terkecil dari pertumbuhan, di mana sel berkemampuan untuk bertambah banyak. Sel akan menghasilkan sel berikutnya melalui pembelahan sel, sehingga sel bertambah banyak. Nah, kemudian yang keempat, fungsional, yang diungkapkan oleh Max Kuhl, yang bunyi teori selnya adalah sel merupakan unit terkecil dari fungsional kehidupan. Artinya setiap sel memiliki fungsinya masing-masing.
Tentu, jika suatu sel yang kita jumpai pada organ yang berbeda, maka memiliki fungsi yang berbeda juga. Nah, inilah teori yang diungkapkan oleh Maxwell. Oke, nak ya. Jadi sudah paham bagaimana tentang teori. Nah, sekarang kita membahas bagaimana dengan tipe sel. Tipe sel ada dua macam, itulah sel prokariotik dengan sel eukariotik. Nah, untuk mengenal bagaimana tipe sel, perhatikan gambar. Yang di sebelah kiri adalah sel eukariotik, sedangkan sel prokariotik adalah di sebelah kanan. Nah, jadi timbul pertanyaan, apakah perbedaan sel prokariotik dengan sel eukariotik? Nah, untuk lebih jelasnya, coba perhatikan video berikut sehingga kita bisa membedakan perbedaan sel eukariotik dengan prokariotik. Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup yang melakukan proses hidup. Semua sel memiliki membran sel, yaitu pembatas sel dengan lingkungan luar. Sel juga memiliki sitoplasma, yaitu cairan koloid mirip gel yang terdapat antara inti dan membran plasma. Sel juga memiliki materi genetik atau DNA. Ada dua kategori sel, sel eukariotik dan prokariotik. Sel eukariotik memiliki organel-organel seperti nukleus dan organel-organel lain seperti retikulum endoplasma, mitokondria, badan Golgi, dan lain-lain. Sel eukariotik ditemukan pada tumbuhan dan hewan. Sedangkan sel prokariotik tidak memiliki membran nukleus, tapi dia memiliki materi genetik berupa organisme uniseluler seperti bakteri. Inilah perbandingan bentuk sel eukariotik dengan sel prokariotik. Kalau kita masukkan ke dalam tabel beberapa perbedaan sel prokariot dan eukariot, antara lain pada prokariot inti selnya tanpa membran atau selaput yang disebut dengan nukleoid. Pada sel eukariotik, selaput inti ada disebut dengan inti sel, selaputnya disebut karioteka. Penutup sel, pada sel prokariot ada beberapa yang mempunyai kapsul, tapi fungsinya berbeda dengan dinding sel pada tumbuhan karena tidak mengandung karbohidrat. Pada sel eukariotik tidak ada penutup sel, tidak terdapat pada sel hewan, tapi pada sel tumbuhan ada dinding sel yang mengandung karbohidrat. Sel prokariotik ribosomnya terdapat pada sitoplasma, sedangkan pada sel eukariotik ribosom terdapat pada sitoplasma dan retikulum endoplasma. ADN pada sel prokariot berbentuk cincin atau sirkuler, sedangkan pada sel eukariot berbentuk spiral atau double helix. Contoh dari prokariot, kingdom Monera dan Archaea, yaitu tadi contohnya adalah bakteri, sedangkan sel eukariot terdapat pada protista, fungi, animalia, dan plantae. Sintesa protein pada sel prokariot, semua yang ditranskripsi ditranslasi, sedangkan pada sel eukariot tidak semua yang ditranskripsi dan dapat ditranslasi. Proses transkripsi dan translasi selanjutnya akan kita bahas
pada materi di kelas 12 nanti. Di dalam sel hidup terdapat senyawa kimia hasil dari aktivitas sel yang disebut dengan biomolekul. Nah, bagaimanakah komponen kimia sel? Komponen kimia sel berupa senyawa kimia penyusun sel disebut dengan protoplasma yang merupakan substansi yang kompleks. Senyawa organik dalam protoplasma berupa ada karbohidrat, lemak, protein, serta asam nukleat. Nah, setelah kita mengetahui senyawa organik pada protoplasma, mari kita ulas satu persatu. Yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat ini adalah polihidroksialdehida atau golongan aldosa atau polihidroksiketon golongan ketosa dengan rumus molekul CH2O kali N. Adapun fungsi karbohidrat adalah sebagai sumber energi dalam sel. Itulah melalui proses respirasi sel, di mana bahan dasarnya berupa karbohidrat. Sebagai cadangan energi, artinya jika tetap tersedia karbohidrat, maka karbohidrat ini tetap akan digunakan untuk penghasil energi. Lalu sebagai komponen struktural organel dan bagian sel-sel lainnya, yaitu pembentuk membran sel, pembentuk gula daripada asam nukleat, itu juga mengandung karbohidrat. Nah, karbohidrat digolongkan menjadi A. Monosakarida. Monosakarida ini berupa karbohidrat sederhana yang namanya ditentukan oleh jumlah atom C pada molekulnya. Adapun contoh monosakarida, triosa yang mengandung 3 atom C seperti gliseraldehid dan dihidroksiaseton atau dalam rumus kimianya C3H6O3. Lalu pentosa yang terdiri dari 5 atom karbon terdapat pada asam nukleat berupa DNA maupun RNA dan beberapa koenzim seperti ribosa, deoksiribosa, dan ribulosa, yaitu C5H10O5. Heksosa yang mengandung 6 atom karbon seperti glukosa, fruktosa, dan galaktosa atau C6H12O6. Lalu yang B, disakarida. Disakarida berarti karbohidrat yang jika dihidrolisis akan menghasilkan 2 molekul monosakarida sehingga dikenal 2 gugusan gula. Contoh disakarida maltosa berupa gabungan glukosa dengan glukosa, laktosa gabungan dari glukosa dan galaktosa, sukrosa yaitu gabungan glukosa dengan fruktosa, selobiosa gabungan selulosa dan maltosa. Sedangkan yang C, polisakarida dengan rumus kimianya C6H10O5 kali N terdiri dari atas ratusan maupun ribuan monosakarida. Inilah yang kita ambil contohnya amilum atau pati yang tersimpan dalam tubuh tanaman, glikogen tersimpan pada tubuh hewan, selulosa terdapat pada dinding sel, kitin terdapat pada eksoskeleton yaitu rangka pada hewan arthropoda. Yang kedua adalah lemak atau dikenal dengan trigliserida atau lipid. Lemak ini dibangun oleh gliserol dan asam lemak di mana fungsinya sebagai komponen membran plasma. Artinya pada membran plasma didominasi oleh lemak, itulah fosfolipid. Lemak terdiri dari asam lemak jenuh, pada umumnya dijumpai pada hewan, contohnya asam stearat dan asam palmitat. Asam lemak tak jenuh umumnya dijumpai pada tumbuhan dan ikan, contohnya asam oleat, asam linolenat, dan asam linoleat. Yang ketiga berupa protein. Protein berupa komponen penyusun sel yang meliputi sekitar 50% dari bobot kering sel tersebut.
Hal ini menyebabkan protein perlu diperhatikan dalam kelangsungan hidup sel. Protein berupa senyawa kimia sangat kompleks yang berperan utama yaitu peran katalik atau berperan sebagai enzim dan peran mekanik untuk protein otot yaitu di alat gerak berupa otot. Berdasarkan komposisi kimianya digolongkan menjadi A. Protein sederhana, yaitu bila dihidrolisis akan menghasilkan asam amino seperti albumin dan globulin. Sedangkan yang B. Protein gabungan, yaitu gabungan asam amino dengan senyawa lain. Contoh protein gabungan: 1. Glikoprotein, yaitu gabungan protein dengan karbohidrat. 2. Nukleoprotein, gabungan protein dengan asam nukleat. Yang ketiga, lipoprotein, yaitu gabungan protein dengan lipid maupun lemak. Sedangkan yang keempat, kromoprotein, gabungan protein dengan bahan zat warna. Nah, yang keempat, asam nukleat berupa materi inti sel yang menyusun RNA dan DNA yang berfungsi mengontrol aktivitas sel dan membawa informasi genetik.